Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Brio 1,3 tipenya E. Ini yang CBU ya, CBU Matic tahun 2012. Jadi ini generasi pertama yang masuk pada saat awal mesin masih 1300 cc. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir. Kedua, bebas nabrak. Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kali, tampilan dari luar yang perlu kita perhatikan, yaitu tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau posisinya dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil bebas nabrak atau benturan. Yang pertama ini adalah nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita kelilingin mobil, kita perhatikan nut jaraknya itu presisi dia sama antara kiri dan kanan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di sekitar mobil. Nah, kita pastikan bahwa dia pantulannya itu dia tidak bergelombang. Jadi tidak bergelombang, lurus. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek kondisi dari bodi. Nah, terus ban sama pelek bisa kita periksa ya. Nah, ini sekitar bannya sekitar mungkin ada 70% masih. Ban depan dan ban belakang juga masih lebih tebal, bahkan ini bisa 80-85%. Nah, sekarang kita kelilingin mobil, kita cek kondisinya satu persatu juga, mulai dari lampu, terus kaca, terus bagian-bagian yang lain secara keseluruhan. Nah, ini dia sudah ada tambahannya. Jadi ini dia seperti carbon fiber ya, jadi aksesoris untuk body kitnya ya, body kit ada tambahan. Terus spionnya juga ininya sudah carbon fiber juga nih, ininya motif carbon fiber. Sama ini juga nih grill depan ya. Oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi dari eksterior atau bagian luarnya oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, ini kuncinya dia tergabung dengan remote. Sekarang saya coba buka mobilnya ya. Coba buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita pastikan, kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya dia tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan ini adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, ini kebetulan pedalnya kayaknya ini dilapisin ya ini ya, atau aslinya saya nggak tahu, mungkin komen aja nanti. Nah, terus habis itu di kolong jok juga kita perhatikan, pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba rasakan bagaimana posisi duduk. Terus habis itu bagian interior, terutama dashboard, kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu bagian plafon juga kita perhatikan bagaimana kondisinya, masih oke atau tidak. Terus habis itu dari jok juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, dia joknya nih bahan orisinil bawaan dari pabriknya, dari bahannya dia bahan fabric untuk ukuran tahun mobil 2012, kondisinya juga masih oke ya. Nah, setelah kita cek bagian interior, pastikan bahwa kondisinya oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini buat colokan kunci buat start mobil ya. Oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang sudah rusak, jadi perlu diservis atau diperbaikin. Nah, untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, terus dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi
sudah keras atau sudah pecah perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang jadi perlu diperbaikin, diservis atau tune up, atau bisa ada hal-hal lain menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan di kilometer ya. Jadi untuk Honda Brio ini kilometernya di 54.000. Jadi ini dia gantungan servis terakhirnya. Jadi kilometer 49 servis terakhir. Jadi berikutnya di 57, Matic-nya di 59. Nah, dia servis rekor Honda terakhir sampai kilometer 40.000. Nah, di Honda Brio ini juga masih lengkap. Jadi buku servis serta buku manual juga masih ada. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, kondisi fisik mobil serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita periksa ya ke bagian mesinnya. Oke, tadi sebelum kita nyalakan mesin, sebenarnya sebaiknya kita juga periksa juga kita buka kap mesin, kita periksa bagian atas ya. Jadi bagian atas bawah mesin pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa tidak ada rembesan juga di bagian kaki-kaki, tidak ada keropos. Terus habis itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant ya, kondisi dan levelnya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita lihat. Nah, ini untuk buka kap mesin. Nah, di sini ada buat buka bagasi, di sini buat buka ini tangki bensin ya. Oke. Nah, sekarang kita sebelum ke depan kita lihat dulu door trim ya. Nah, ini door trim kita cek kondisi masih oke. Nah, terus di bagian sini ada pengaturannya buat, nah kita buka dulu kaca ya, coba kita periksa. Nah, di sini dia spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi ini retractnya juga masih berfungsi. Nah, ini kita coba tekan retractnya. Nah, tuh masih berfungsi ya. Nah, di sini buat lock and lock power window. Nah, di sini buat pengaturan power window di keempat pintunya. Oke. Nah, sealer pintu juga jangan lupa kita periksa nih. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita coba periksa mesin. Nah, ini dia juga dilengkapi dengan kamera depan, jadi dia sudah Android dan kamera 360 ya. Oke. Nah, sekarang ini coba kita buka, dia di tengah, agak tengah. Nah, kita dorong ke kanan ya. Oke. Nah, Honda Brio ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini masih generasi pertama ya, sebelum dia keluar yang sudah CKD dan LCGC dengan mesin 1200 cc. Jadi untuk tarikannya juga lebih enak ya dari LCGC atau yang 1200 cc. Nah, untuk memeriksa mesin kondisi masih bagus, kita bisa periksa yang pertama itu di getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim dan ritme suaranya dia konstan beraturan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, di kap mesin ini juga di bagian dalam ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu aman, dan bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah, terus bagian depan, apron depan ini besi yang memanjang di depan juga kita pastikan kondisinya aman atau tidak, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Sama di bagian samping juga perlu kita pastikan ya. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa memperhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa oli yang melekat, lumpur yang melekat ya pada tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Oke. Nah, sekarang bagian mesin sudah kita periksa. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, mereknya Honda yang terkenal, termasuk mobil yang paling laris di Indonesia untuk hampir semua mobil ya, bahkan mengalahkan Avanza. Mobilnya juga irit, handlingnya enak, perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta bengkel resmi Honda pun juga ada tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Honda Brio ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa bagaimana posisi duduk di bagian belakang ya. Oke. Nah, saya masuk ke dalam.
Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom sekitar 7 jari ya. Oke. Nah, untuk headroom sendiri saya masih ada dapat sekitar 4 jari. Nah, untuk joknya dia pelipatannya dia 100% ya. Terus ada senderan kepala, tapi dia yang menyatu dengan jok, tidak bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu di bagian sini tidak ada ya penampungan, tidak ada, cuma ada di sini nih tempat buat nyimpan. Oh, di bagian kiri aja, kanan tidak ada. Serta ada cup holder satu di sini. Oke. Nah, di bagian atas ada lampu baca. Nah, di sini ada handle tangan kiri dan kanan ya. Oke. Nah, itu aja yang di bagian belakang. Nah, terus door trim juga kita periksa. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu terus kita periksa nih child lock juga sudah ada. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Oke. Nah, kita ke bagian belakang. Sekarang kita lihat. Nah, di bagian belakang sendiri ini kacanya belum ada defogger ya. Nah, dia pintu belakangnya dia menyatu dengan kaca ya, seperti itu. Nah, di sini lengkapin dengan carbon fiber ya, aksesoris, body kit. Nah, sudah dilengkapi dengan kamera. Nah, sama oh ya tadi lupa saya. Nah, di sini nih, di sini juga ada kamera ya, kamera 360 jadinya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bagasinya. Nah, ini dia bisa dengan kunci untuk buka pintunya, serta dari dalam ya tadi saya udah buka. Sekarang kita buka pintu bagasinya. Nah, ini dia pintu bagasinya, dia kaca. Oke. Nah, di sini juga kita pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Sini juga kita perhatikan juga. Oke. Nah, bagasi space-nya tidak terlalu besar, tapi masih cukup lah untuk mobil hatchback kecil. Nah, di sini ada ban cadangan, dia full size, tapi dia peleknya masih pelek kaleng. Nah, di bagian sini juga kita bisa periksa nih, jangan sampai ada bekas reparasi, perbaikan atau karat, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir atau nabrak. Oke. Sekarang kita tutup. Ini karena kaca, kita tutupnya pelan-pelan ya, jangan dibanting. Oke. Nah, ini untuk pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Ini child lock, pengoperasiannya mudah, dengan jari bisa. Nah, sealer pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau reparasi ya pintunya. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Sealer pintu. Nah, ini tampilan bagian depan, jok masih oke, dashboard juga masih oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita lihat apa saja yang ada di Brio yang CBU ini ya. Nah, jadi ini setir kondisi juga masih oke. Nah, ini dia di retrim ya, di retrim dengan bahan semi kulit yang bahannya juga empuk, enak. Nah, di sini ada airbag ya, airbag. Terus habis itu di sini ada volume kontrol buat audio ya. Nah, terus habis itu di sini buat cluster speedometer. Nah, sekarang kita ke bagian sini, bagian tengah. Nah, dia warnanya ada 3 ya. Ini dia warnanya agak coklat ya, coklat. Terus habis itu di sini hitam, dan di sini warnanya warna krem. Nah, di bagian sini ada 2 kisi-kisi AC. Nah, ini head unitnya sudah diganti dengan Android, dilengkapi dengan 360 juga kamera. Nah, terus di sini ada pencetan buat lampu hazard. Nah, ini pengaturan buat AC. Nah, di sini buat on off AC, di sini buat pengaturan kecepatan AC sampai 4 level. Di sini buat arah semburan angin AC, ada ke depan dan ada ke depan dan kaki. Nah, di sini buat suhu AC, di sini buat ventilasi luar dalam AC. Nah, di sini ada power outlet ya, power outlet. Terus habis itu di sini ada cup holder 2, ada tempat penyimpanan terbuka juga. Terus dia matic ya, matic. Nah, kecepatannya dari yang paling rendah ada 1, 2, 3D. Terus D3, D, N, R sama P ya. Nah, ini shift lock menggunakan kunci. Nah, di sini handle rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih kalau ada bekas karat atau sisa selumpur di dalam kunci seat belt, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di bagian sini ada airbag juga. Nah, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup ya. Oke. Nah, di bagian sini ada cup holder.
Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah kita ke bagian atas. Di atas ada handle tangan. Terus habis itu sun visor dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya juga. Nah, spion bisa diatur level kesilauannya tapi dengan secara manual. Terus habis itu di sini sun visor tidak ada cermin. Oke, di sini tidak ada handle tangannya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan atau review kami tentang salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Honda Brio 1,3 tipenya ECBU Matic tahun 2012. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus harga, simulasi kredit, serta deskripsi mobil saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau bertambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya, terus habis itu kaki-kakinya, power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini, di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah, untuk ke Zal Motor kita tinggal lurus, ada bundaran, belok kiri, kita posisi ada di hook nih, kelihatan nih Zal Motor ya. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video atau stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil-mobil Honda yang lain, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terima kasih. Jangan lupa komennya, share juga ke kerabat, saudara, teman-teman, keluarga, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.